Ya, selamat malam sahabat kompas.com. Perkenalkan saya Zaki, video jurnalis kompas.com. Saat ini saya sedang berada di atas jembatan penyeberangan orang atau JPO yang berada di dekat Bundaran Senayan, Jakarta. Sahabat kompas.com, bisa dilihat di layar kaca Anda, saat ini terjadi kepadatan lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman menuju arah Bundaran HI. Adapun kepadatan lalu lintas ini sebenarnya tidak sampai ke Bundaran HI, sahabat kompas.com. Jadi kepadatan lalu lintas yang Anda lihat ini dari arah Blok M menuju Bundaran HI itu titik fokusnya berada di sekitar Semanggi. Karena berdasarkan informasi yang saya dapat, ada pintu tol, tepatnya gate tol Semanggi 1 ditutup karena adanya perbaikan. Jadi jalanan baik itu di Jalan Jenderal Sudirman maupun dari arah maupun jalan MT Haryono yang menuju arah gate Semanggi 1 itu mengalami kepadatan lalu lintas. Ini kalau bisa saya gambarkan, kalau kita melaju mungkin sekitar 1-2 km ke depan, itu nanti kita akan bertemu Simpang Susun Semanggi. Kemudian nanti kalau kita belok kiri itu akan menuju ke arah Selipi atau Palmerah. Nah, tepat di sekitar sana ada pintu tol Semanggi 1 yang saat ini ditutup. Adapun informasi penutupan gate tol Semanggi 1 disampaikan langsung oleh Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin. Komarudin menjelaskan bahwa kemacetan parah yang terjadi di sekitar Semanggi yang kemudian merembet ke banyak wilayah seperti ke Jalan Sudirman, kemudian di daerah Palmerah, kemudian di daerah Selipi, di daerah Pejompongan, itu disebabkan karena penutupan gerbang tol atau gate Semanggi 1 yang masih dalam perbaikan setelah insiden pembakaran oleh orang tak dikenal pada aksi unjuk rasa akhir Agustus lalu. Maka dari itu, hal itu menyebabkan kemacetan parah yang tak bisa dihindari, mengingat saat ini masih jam pulang kerja sehingga arus lalu lintas sedikit terganggu. Meskipun hari ini, hari Rabu, merupakan hari bebas lalu lintas bagi ASN Pemprov Jakarta. Kendati demikian, pekerja swasta maupun pekerja kementerian lainnya juga masih menggunakan kendaraan pribadi. Maka dari itu, imbas penutupan gate Semanggi 1 ini menyebabkan kemacetan yang bertumpuk di sejumlah titik. Jadi saya ajak berpindah sahabat kompas.com. View saya ini kalau boleh saya gambarkan, ini merupakan kendaraan dari arah Bundaran Senayan. Sangat jarang kendaraan dari arah Bundaran Senayan menuju ke Semanggi atau yang menuju ke arah FX maupun GBK itu macet seperti ini lalu lintasnya, sahabat kompas.com. Jadi memang ini benar-benar dampak dari penutupan gate tol Semanggi 1 sehingga terjadi penumpukan di Jalan Gatot Subroto. Hingga saat ini saya belum mendapatkan konfirmasi sampai kapan pintu tol Semanggi 1 akan selesai perbaikan, karena mengingat sampai pukul 20.49 ini kepadatan lalu lintas masih terasa di Jalan Jenderal Sudirman. Ya, sahabat kompas.com, selamat malam. Saat ini saya video jurnalis kompas.com, Sena Olivia, sudah berada di JPO halte Kota Bambu, tepatnya di depan Rumah Sakit Harapan Kita di Jalan S. Parman, Jakarta Barat. Saat ini saya melaporkan Jalan S. Parman macet parah, dan menurut sejumlah warga yang saya wawancarai di jalan, macet ini sudah terasa dari area Tomang.
Kemudian tadi juga saya berbincang dengan sejumlah pengguna busway atau Transjakarta, dan ada satu penumpang yang berangkat dari halte Bundaran Senayan kemudian sampai sini Es Parman mencapai 2 jam. Padahal harusnya biasanya hanya sekitar 1 jam kurang. Dan maaf. Kemudian kepadatan lalu lintas paling parah terjadi di sepanjang Jalan Ledjen Es Parman, Slipi, Jakarta Barat hingga Jalan Gatot Subroto dari arah Grogol menuju Pancoran, Jakarta Selatan. Direktur Lalu Lintas atau Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin menjelaskan, kemacetan parah ini dipicu oleh beberapa faktor yang terjadi bersamaan. Faktor utama adalah penutupan gerbang tol Semanggi 1 yang masih dalam perbaikan setelah insiden pembakaran oleh orang tidak dikenal saat aksi unjuk rasa pada Agustus 2025 lalu. Menurut Komarudin, akibat dari penutupan ini, seluruh kendaraan yang hendak masuk tol dialihkan ke gerbang tol Semanggi 2. Namun, gerbang tol Semanggi 2 juga tidak beroperasi secara penuh karena hanya terdapat satu gardu yang bisa digunakan pengendara. Kondisi ini menyebabkan terjadinya penyempitan lajur di sepanjang Jalan Arteri Semanggi dan Jalan Gatot Subroto sehingga antrean kendaraan mengular hingga Jalan Ledjen Es Parman. Menurut Komarudin, situasi di gerbang tol Semanggi 2 diperparah oleh pengendara dari lajur kiri yang memaksa memotong ke kanan untuk masuk gerbang tol. Maka dari itu, masyarakat yang hendak memasuki gerbang tol Semanggi 2 akhirnya dialihkan untuk menggunakan gerbang tol Kuningan sebagai alternatif. Tidak hanya itu, sahabat Kompas.com, jalan tol dari arah Grogol menuju Cawang juga tersendat akibat kendaraan tak bisa keluar dari tol imbas kemacetan di jalan arteri. Tol dari arah bandara itu tersumbatnya di off-ramp keluaran Semanggi, sehingga ini jalan arterinya itu tidak bergerak, menurut Komarudin. Sementara itu, kemacetan di kawasan Slipi, terutama dari arah gedung DPR RI menuju Grogol, tersendat akibat banyaknya kendaraan yang terjebak di tengah kemacetan saat memutar balik. Akhirnya, kepadatan itu membuat arus lalu lintas dari arah Semanggi menuju Slipi terdampak kemacetan. Padahal setelah melewati persimpangan Grogol Petamburan, arus lalu lintas menuju Grogol terpantau ramai lancar. Kemacetan ini di kawasan Semanggi dan Slipi terpantau meluber hingga kawasan Petamburan hingga Palmerah, Jakarta Barat. Ya, jadi sahabat Kompas.com bisa dilihat di layar Anda, ini kemacetan terjadi sangat parah di jalur menuju Slipi begitu. Dan pantauan saya ini masih mengular panjang dan mulai lengang di kawasan menuju arah Dan Mogot ini lancar begitu, dan untuk dari arah sekitar Universitas Tarumanegara itu mulai macet panjang, dan ini di depan di depan rumah sakit Harapan Kita. Kondisi arus lalu lintas stuck dan tidak bergerak.